warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu? Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak ibu tetap semangat ya belajarnya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, materi kita hari ini mengenai letak dan luas Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu ada 4 indikator. Apa saja itu? Yang pertama, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Yang kedua, menyebutkan letak Indonesia secara geografis. Yang ketiga, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Dan yang keempat, menjelaskan luas Indonesia. Adapun dari tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, diharapkan siswa-siswa mampu menjelaskan dan menyebutkan letak Indonesia secara astronomis. Yang kedua, menyebutkan letak Indonesia secara geografis. Dan yang ketiga, diharapkan siswa dapat menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anak ibu mampu menjelaskan luas Indonesia. Video ini kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu di mana letak Indonesia. Kalau kita membicarakan letak wilayah atau letak suatu negara, maka kita akan membahas yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Dan yang ketiga, letak geologisnya. Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang terdapat pada peta atau globe yang segaris dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi, letak Indonesia secara astronomis yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui oleh garis ekuator, yaitu garis hayal pada peta atau globe membagi bumi menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Garis ekuator atau garis khatulistiwa terletak di garis lintang 0 derajat. Di Indonesia, yang dijuluki sebagai kota khatulistiwa adalah Pontianak. Maka pengaruh dari letak astronomis ini jika dilihat dari garis lintangnya, maka Indonesia beriklim tropis. Apa itu iklim tropis? Iklim tropis adalah iklim yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Jika dilihat dari bujurnya, berpengaruh terhadap pembagian waktu di Indonesia, yaitu terbagi 3 bagian: waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur.
Berikutnya yaitu mengenai letak geografisnya. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau daerah jika dilihat dari kenyataannya di bumi. Berdasarkan geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benuanya di sini yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun keuntungan atau dampak letak geografis yaitu letak Indonesia strategis, sehingga dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Dampak berikutnya, karena posisi yang diapit oleh dua samudra berpengaruh terhadap pembagian musim di Indonesia. Terdapat dua musim di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya, pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Kita akan mempelajari batas-batas wilayah Indonesia. Perhatikan dahulu peta berikut ini. Bisa kita lihat bahwa batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara ada Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan ada Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat ada Samudra Hindia. Sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Yang ketiga yaitu letak geologis. Pengertian dari letak geologis yaitu letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuannya. Di sini Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan dan tiga lempeng. Dua jalur pegunungan di sini yaitu pertama ada Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, sehingga menyebabkan di Indonesia banyak sekali gunung Merapi yang di dalamnya mengandung banyak mineral. Dan terdapat tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng ini bergerak sehingga menyebabkan di Indonesia sering terjadi gempa bumi dan bisa juga menimbulkan pegunungan. Materi kita yang terakhir yaitu tentang luas Indonesia. Sekarang perhatikan peta berikut ini ya nak. Di sini bahwa kita sudah tahu Indonesia berbentuk kepulauan. Jadi untuk luas itu dibagi menjadi dua, yaitu daratan dan lautan. Luas daratan di Indonesia yaitu 1.922.570 km kubik. Sedangkan lautnya yaitu 3.257.483 km kubik. Nah, dari sini kita bisa membandingkan. Ternyata wilayah lautan itu lebih luas daripada daratannya. Maka Indonesia dikatakan sebagai negara maritim.
Jadi, di sini dapat Ibu simpulkan letak Indonesia secara astronomis ya, geografis, geologis itu memberikan dampak atau pengaruh baik secara fisik, sosial, dan budaya. Dan untuk luas Indonesia, ternyata wilayah lautan lebih luas daripada daratannya. Sampai sini dulu materi kita. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar anak-anak Ibu semua. Salam sehat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.